di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Ya nama yang teramat, perisai hidupku, dengan nama meriah aku pasti menang. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Terima kasih. Mari Bapak, Ibu, teman-teman dan adik, kita panjatkan doa permohonan dengan tanda kebenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, bersama Bunda Maria dan Padre Pio, serta dengan pertolongan Santo Yosef dan Malaikat Pelindung, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sungguh mengharapkan pertolongan dari-Mu untuk permohonan kesehatan yang baik, kesembuhan di depresi dan luka batin, mendapatkan pasangan hidup, memiliki keturunan, keutuhan rumah tangga, pekerjaan, rezeki, masalah keuangan, usaha, pendidikan, kecanduan, pembebasan dari kuasa roh jahat, penghancuran kuasa jahat, benih-benih panggilan dan kesetiaan panggilan imam, biarawan dan biarawati, seluruh umat Katolik di Indonesia dan di dunia, kota suci Yerusalem, Paus Fransiskus dan para uskup, dan iman di seluruh dunia. Perdamaian dunia, seluruh warga Indonesia diampuni dosanya dan diselamatkan dari bencana alam, gempa, letusan gunung berapi, tsunami, dan wabah penyakit, dan ketentraman negara Indonesia dari konflik vertikal dan horizontal, serta keselamatan jiwa-jiwa orang beriman bagi Padre Pio Prayers Group, Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono, OSC, Padre Andre Delimarta SDB, Padre Fidelis Mendrova OFM Cup, Padre Tarsisius Trianto SDB, Padre Fidelis Mendrova OFM Cup, Pater Damian Doraman OFM Cup, Pater Barnabas Meriko OFM Cup, Pater Nobertus Desiderius OFM Cup, Pater Robi Wawor OFM, RP Yusuf Edi Mulyono SC, Evodia ASG dan Monica Santi, Ines Susila dan Antonius AS, Marcelino Vau dan Margareta Ingrid K atau Inge, Amadeo Selvino S. Vau, Bonfilio Renato L. Vau, Francisco Mario Cesar A. Vau, Maria Monica Veve, Januarius Christopher Huang, Like Tikili dan Hargianto,
Bartolomeus Romi, Felicita Kristi, Kencana Indriawati, Maria Vincentia Gabriel Wignodikdo atau Gebi dan Takayoshi Hisada. Lince Devi Trianto dan Stefanus Ignatius Juanda Rukmana, Claire Saint Edmund Rukmana, Christine Katarina dan Jimmy Henry Kairupan, Nicholas Daniel Kairupan, Rafael Axel Kairupan, Lucy Malau, Christopher Nathaniel Siwi, Igede Sandra Giri, Franciscus Asisi Naibaho, Thomas Raymondus Edison, Maria Purnawan, Stefanus Juniadi Purnawan, Emilia Purnawan, Luciana Sriati, Leonardus Aryo Tirto, Ito Susilo, Teresia Saik, dan Theodorus Wangge, Tasya Wangge, Dionisia D, Margaret Sophia Rumagit, dan Michael Lukas Sutarkinata, Frater Johannes Louis, Georgius Mitchell, Elizabeth Daning, Claudia Valentina, Alexander Lukas, Lita Supargo atau Tata. Rining Gunawan, Joshua David Vitalino Damanik, Kartika Siahaan, Bon Francisco Waldo Nabasa Damanik, Fauzi Gea, Maria Jini dan Lukas Lukman Oi, Catherine Sonjaya, Ellen Permadi, Maria Immaculata, Jenny Tanama dan Josafat Tanama, Angela Bella, Theophilus Bella, Eli Wong, Maria Regolinda Anok, Anton Suri, Nengsi Malio, Lesmawati, Leli M, Robert Monika, Tasya Monika, Emiliana M atau Mei, Tri Martini Eka Nontangnya, Santi Natalia, Julius Prianto, Adrianus Madika, Cecilia Kumala, Yudianto, Ingrid Juan, Paul Poninto dan keluarga, Feridiana dan Herman Syah Purba, Yosef Jeremia Martin, Maria Fiore Purba. Helena Ardianti Kumala dan Henry Gunawan, Vincent Ian, Angie Thea, Monica Noto Saputro, Aloysius Riantori, Lani Widya Stuti atau Tuti, Kustiani Oni, Matilda Maria Anggraini, Win Tamara, Regina Pernong dan Dovi, Romo Subroto Wijoyo SC, Petrus Widito, Bernadette Sularsi, Pradita Septi Wardani, Prahayuni Dewi Anggraini, Hana Pratiwi Febiastuti, Lucy Nata Wijaya, Konsilia AS, Stephen Hart, Lia Isabel Hart, Lucia JS, Patrick Devi, Sofia Rafaela Devi, Ita Sembiring, Jaf Malik Mas, Luce Liciaro Girlanda, Amelia Devina, Jeremias, Jason David, Irene Hook, Jane Hook, Natasha Hood, Muhammad Dahlan dan Mas Purin Amalia. Helena Ardianti Kumala, Luisa Mary Susi Suryani, Honoratus Ngau, Paula Kristia, Heti Mongula, Rosgani, Mary Nawati dan Gunawan dan Ratnawati, Katarina Mary dan Ignatius Hedi Susanto, Fidelia Vania Sofia, Teresia Sembiring, Risa Maria Tarigan, Laksmita dan Billy, Lilip Indriati, Anna Maria Inigo Wignodikdo, Yosef Haryadi, Ursula Gita, Bernadette Yodia, Peter Ponianto dan Lingvi, Angela Dian Petronella, Suster Dionisia Osu, Mendrat Heri Prasetyo, Shirley Regina Darmawan, Natalia Susilawati, Heronimus Herwanto, Margareta Sofi Kustiawati, Valencines Aurelia Selin, Valencianes Aurelia Cristabele. Rita Panjaitan,
Ramon Sembiring dan Maria Wulandari Dito, Sasa Naomi, Albert Arthur, M.A. Suwindiyatni atau Ibu Iin, Pauline Febri Aryani, Diona Surbakti, Teresia Mendrova, Hartati Sembiring, Alexandra Pudentiana Wignodikdo, Aloysius Natalis Ardian, Ignatius Mafin, Ita Handoko dan Tony Handoko, Andreas Sembiring dan Maria Eleonora Juli, Wilia Triseptina, Maria Elizabeth Elina, Francisca Paula Erma, Elina Kau, Zumira Pinheiro Rocha, Mario Kalibau, Antonio Rian Kalibau, Maximus Gorki Sembiring, Gayu Rahayu, Rizky Hersada Sembiring, Rosalia Agnes Sinarto, Oma Heli, Ignatius Ratrianto Sabtono dan Mukti, Suster Berlindis C.I.J., Nurmian Meliana Siringo. Gerardus Yosef. Bentar, Cigebi boleh di slide. Ini belum dipindahin ke show slide ya, slide show. Iya, terima kasih. Gerardus Yosef, Hadrianus Sumampau, Irene Hamzarudin, Robertus Wijang, JHC Sudarjo, Diana Wiono, Teofila Hera Purnomowati, Anna Ratnawati Agus, Kristoforus Kusadiputro, Lukas Supandi Sugiarto, Ruby Harijono Adityo, Francisca Wulandari, Francisca Positia Fau, Michelle Bambang, dan properti di BSD Evodia, Tebet Santi, Guntur Iin, Cinere, dan Batu Ceper Monica Noto, Pondok Gede Veridiana, Maria Magdalena Ilenetia Fau, F. Oromalau Fau, Yosef Ponianto, Maria Ponianto, Maria Margareta Dwima Putri, Panti Asuhan Kemah Pelangi, Borneo, Angelina Silvi Yulianti, Ivanada Kuncoro, dan Irene Gunawan. Diana Sri Cuningsih, Helena Chandra, Frida, Beni Darmawan, Petronila Molna Kurnawan, dan Antonius Benyamin Kurnawan, Andreas Krisanto Kurnawan, dan Maria Angelina Jamilalin, Romo G. Hadian Panamokta SC, Luis Andre Sutanto, FX Yudhistira Lasmana, Paula Natasha Rinda Kurniawan, Maria Winata, Valencia, Veronica, Sisil atau Meichen, Yosef Sampau. Semoga pemilihan presiden dan kepala daerah berjalan dengan baik dan aman dalam lindungan Tuhan. Peneguhan dan semangat bagi para imam yang sedang dalam masalah atau kesulitan. Peneguhan bagi imam yang memiliki keraguan iman. Pemurnian bagi imam yang mulai terkait dengan keinginan duniawi. Penyertaan Roh Kudus dalam pewartaan iman dan imam melalui khotbah atau homili yang disampaikan dalam misa setiap hari. Hendrikus H. Halim, Agustinus Christian Lesmana, dan Brigita Senia, Lee Chunlim, Darwis, Elis Maringka dan Kori, Ursula Maria dan Emil, Ella, Inge, Baby Kenji Budiwaluyo, Hendri Agus Sulistyo, Regina Setio Budi, Budi Susilo, Elia Atik, Griselda Ariska Prajitno atau Elda, Jason Kamaludin, Diana Cahyaneni Kurniawati, Teresa Maringka, Kris Maringka, Jane Maringka, Yosef Istanto, Cynthia Sunardi, Mimip Setiawati Maja, Judiana Surya Nirwana, Yanti, Vivi Santosa, Johanesa Seda, Maria Silabakti, Teresia Nurbani, Januar Kurnia Ditama, Heidi Chandra, Retno Aryas,
Aries Indrawati Sanjoto, Evelyn Kamaludin, dan Kate. Deborah Septina Siska Mendrova, Dionysius Dari, Stefani Harjono, Maria Festina Melvi, Maria Lorencia Melki Husni, Gratia Maria Leticia Tuna Jati Chandra, Romo Didik, Bapak Hani atau Madiun, Elizabeth Silvana, Baby Bevan, Stefani Anastasia Mahendrawati, Ruth Tarina Febine Sihombing. Daftar nama arwah. Jiwa-jiwa di api penyucian, janin-janin yang digugurkan, semua jiwa yang tidak pernah mendapatkan doa dari kaum kerabatnya, Primus Moa, Priscilia Lili, Hugeng Kurniawan, Romo Agustinus Soplanet MSC, Suster Antonia Batserante MM, Baby Sylvester Emmanuel Tanu Raharja, Andreas Sunanto, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Dea Dora Winata, Alexander Rian Hadiwibowo, Brian Wilbert Christopher Clavius, Teresia Sandra Tamara, Marta Linda Susianti Juwono, Suster Caroline Samiarsih Osu, Bonifacius Ardi Setiaji, Agus Sitompul, I Gede Berlin Giri, Alexander Polikarpus Arifin Husni, Sajumin Teng Joni Theodorus, Lili Gozali, Antonius serta arwah para leluhur, Alex Julius Tukijan. Rosario Hati Kudus Yesus, jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, Kristus, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, tinggalkanlah kami, di dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu ya Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. hati Yesus yang Maha Kudus, aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. 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 Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah penyelamatku. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. 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 Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah penyelamatku. Hati Yesus yang Maha Kudus,
Aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. 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 Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah penyelamatku. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. 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 Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah penyelamatku. Hati Yesus yang Maha Kudus, aku mohon agar aku dapat semakin mengasihimu. Hati Yesus yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. 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 Hati Yesus yang Maha Kudus, jadilah penyelamatku. Semoga hati Yesus dalam sakramen Maha Kudus selalu dipuji, disembah, dan dikasihi setiap saat dengan penuh rasa syukur di seluruh tabernakel di dunia, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Doa tobat. Ya Allah, aku sungguh menyesal karena telah menghina Engkau, dan aku membenci semua dosaku karena aku takut kehilangan surga dan mengalami siksa neraka. Tetapi terutama karena dosa-dosa yang menghina Engkau, Tuhanku, yang Maha Baik dan layak menerima semua cintaku. Aku berniat teguh dengan pertolongan rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosaku, melakukan penebusan dosa, dan memperbaiki hidupku. Amin. Doa pembuka Padre Pio. Padre Pio yang terkasih, selama 50 tahun tubuhmu menanggung luka-luka Kristus dan engkau rela menderita silih bagi orang lain. Engkau tidak pernah melepas mahkota duri, namun selalu punya waktu untuk berbicara, mendengarkan, dan berdoa. Jadilah perantaraku sekarang karena engkau pernah berkata, seperti mutiara yang dirangkai dengan seutas benang, demikian pula kebajikan disatukan oleh amal. Ketika mutiara terlepas dari untaian benang yang terputus, demikian pula kebajikan akan hilang jika amal berkurang. Amin. Doa bersama Santo Pio. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan kepada Santo Pio dari Pietrelcina, Imam Kapusinmu, anugerah khusus dan besar untuk ikut serta ambil bagian dalam penderitaan putramu atas cara yang istimewa. Anugerahilah aku melalui perantaraan doanya rahmat dan berkat. Mohon semoga Padre Pio Priestru berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang amat sangat aku inginkan, dan di atas kesemuanya itu,
Anugerahilah aku rahmat untuk hidup yang sejalan dengan kematian Yesus, agar dapat sampai kepada kemuliaan kebangkitan. Ya Yesus, penuh rahmat dan belas kasihan, korban dari para pendosa, begitu terdorong oleh kasih kepada kami, hingga Engkau rela wafat di kayu salib. Dengan rendah hati aku mohon, supaya Engkau memuliakan di surga dan di bumi hamba Allah Padre Pio dari Pietrelcina, yang secara murah hati telah mengambil bagian sengsaramu, yang sungguh amat mengasihi Dikau, dan bekerja amat setia demi kemuliaan kerajaan Allah Bapa di surga dan demi keselamatan jiwa-jiwa. Dengan penuh kepercayaan, aku mohon agar Engkau menganugerahi aku melalui perantaraannya rahmat untuk yang amat aku rindukan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Novena Padre Pio hari pertama. Santo Pio dari Pietrelcina yang terkasih, Engkau memperoleh tanda-tanda penderitaan Kristus pada tubuhmu. Engkau mengusung stigmata bagi setiap orang dengan mengalami penderitaan fisik dan psikis sebagai pengorbanan yang berkepanjangan. Kami mohon kepadamu agar kami dapat menerima berbagai salib yang harus kami pikul selama hidup kami di dunia dan mempersembahkannya kepada Allah, supaya kami memperoleh tempat bersamanya dalam kehidupan kekal. Pesan Padre Pio, suatu keistimewaan bagimu mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Yesus tidak akan membiarkanmu menderita, dan Dia akan menghampirimu, menghiburmu, dan memberkatimu dengan berbagai anugerah bagi jiwamu. Padre Pio. Novena Hati Maha Kudus Yesus. Ya Yesusku, Engkau telah bersabda, sungguh aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihatlah, aku mengetuk, aku mencari, dan memohon rahmat untuk terkabulnya doa dan permohonan, serta nama-nama yang kami doakan pada novena hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, Engkau telah bersabda,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dengarlah, dalam namamu aku memohon rahmat kepada Bapa untuk terkabulnya doa dan permohonan, serta nama-nama yang kami doakan pada novena hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Ya Yesusku, Engkau telah bersabda, sungguh, aku berkata kepadamu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Diyakinkan oleh sabdamu yang tak mungkin keliru itu, sekarang aku mohon rahmat untuk terkabulnya doa dan permohonan, serta nama-nama yang kami doakan pada novena hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, kepadamu aku mempercayakan segala sesuatu. Hati Yesus yang Maha Kudus, yang senantiasa berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita, kasihanilah kami orang berdosa dan malang, dan anugerahilah kami rahmat yang kami mohonkan kepadamu melalui hati Bunda Maria yang tidak bernoda, Bundamu yang lembut hati dan Bunda kami. Salam ya Ratu, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Dengarkanlah kami anak Hawa yang terbuang. Bunda, perhatikanlah keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya penolong kami, dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami, dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus buah rahim-Mu yang terpuji, Maria yang pemurah, ya perawan yang baik hati, Santo Yosef, Bapa pelindung Yesus, doakanlah kami. Doa penutup novena Santo Pio. Santo Pio dari Pietrelcina, Bapa rohani dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dalam hidup mereka. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang Dia berikan kepada gerejanya padamu. Engkau adalah citra dari putranya yang tersalib, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di era dunia modern saat ini.
dengan kepasrahanmu pada kehendak Bapa dalam hidupmu yang sering diwujudkan melalui keputusan gereja dan pemimpin rohanimu, ajari kami kerendahan hati, agar kami dapat berada di antara jiwa-jiwa yang rendah hati, yang kepadanya Bapa yang kekal, melalui Yesus Putranya yang berinkarnasi, berjanji untuk mengungkapkan misteri kerajaannya. Melalui kasih dan perhatianmu kepada mereka yang menderita dalam pikiran dan tubuh, ajarilah kami untuk mengenali dengan mata iman wajah Tuhan kita Yesus Kristus yang membuat dirinya dikenal di tengah orang miskin dan menderita. Dengan penyerahan dirimu dan percaya pada Tuhan selama pergumulan yang menyakitkan, Engkau diminta untuk memberikan dukungan dan membantu kami di saat-saat kesulitan dan pencobaan. Melalui pelayanan pengakuan dosa, Engkau dikenal dan melaluinya banyak orang kembali kepada kasih Bapa. Doronglah kami untuk percaya tanpa batas kepada rahmat sakramen tobat dan mengalami sukacita pengampunan. Dengan tulus kembali ke pelukan cinta kasih Bapa Suci dan tidak harus menyerah pada pencobaan dan jatuh ke dalam dosa. Dengan kesetiaanmu menanggung tanda-tanda suci, sengsara juru selamat di tubuhmu selama perjalanan hidupmu di dunia. Kuatkan kami dengan teladanmu untuk menanggung dalam hati dan menerima dalam hidup kami misteri sengsara, wafat, kebangkitan Yesus yang memberi kehidupan. Dengan kepercayaan dan cinta seperti anak kecil, Engkau didorong kepada Bunda semua anak-anak Allah, Maria yang perawan. Ajarilah kami cinta bakti dan pengabdian agar percaya pada perantaraan Maria yang luar biasa, Bunda Allah dan Bunda surgawi kita. Melalui perantaraannya, kita dapat lebih mudah mendekati Juru Selamat, dan melalui Dia, Bapa memanggil kita kepada dirinya. Dengan kepedulian dan komitmen, Engkau mempersatukan diri secara spiritual kepada semua orang yang mencarimu sebagai pembimbing spiritual yang menemani kami setiap saat dalam pesiaran kami di dunia menuju surga. Di sana, pada suatu hari, kami berharap untuk merenungkan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kita yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Semoga aku tidak pernah membanggakan apapun kecuali salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui itu, dunia telah disalibkan untuk aku dan aku untuk dunia. Engkau menanggung luka Kristus di tubuhmu, agar kami bisa belajar nilai salib. Doakanlah kami, Santo Pio dari Pietrelcina, agar kami layak menerima janji-janji Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, dengan rahmat yang esa, Engkau mengizinkan imammu, Santo Pio dari Pietrelcina, untuk ambil bagian dalam misteri salib putramu. Dan melalui pelayanannya, Engkau mengungkapkan keajaiban belas kasih-Mu. Berikanlah agar melalui perantaraannya, kami dapat tetap bersatu dengan Kristus dalam sengsaranya, sehingga dengan sukacita mencapai kemuliaan kebangkitan. Kami memohon ini melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Doa
berdoa kepada malaikat pelindung. Di dekat kita ada Roh Surgawi, sejak dari bayi sampai kita mati, tidak pergi sesaat pun. Ketika engkau tidak bisa datang kepadaku, kirimkanlah kepadaku malaikat pelindungmu. Dia dapat membawa pesanmu kepadaku, dan aku akan membantumu semampuku. Padre Pio, malaikat Allah, malaikat pelindungku, kepada siapa kebaikan Bapa Surgawi mempercayakanku, terangilah, lindungilah, tuntunlah, dan bimbinglah aku sekarang dan selamanya. Amin. Oh malaikat suci, Tuhan, karena kebaikan dan keperhatiannya yang lembut untuk kesejahteraanku, telah ditugaskan untuk menjaga perilakuku. Engkau telah mendukung aku ketika aku putus asa, dan terus-menerus memberiku bantuan baru. Aku berterima kasih padamu. Aku memohon agar Engkau, pelindung yang paling ramah, untuk melanjutkan pelayanan amalmu dan membelaku dari serangan musuh yang ganas. Jauhkanlah aku dari segala kesempatan dosa. Mohonkanlah bagiku rahmat mendengarkan dengan penuh perhatian, inspirasi suci, dan dengan setia mempraktekannya. Lindungilah aku dalam segala pencobaan dan godaan dalam hidup ini, terutama pada saat kematianku. Jangan pernah meninggalkan aku sampai Engkau membawaku ke hadirat Pencipta di rumah kebahagiaan abadi. Malaikat Allah, malaikat pelindungku, yang kepadanya Bapa Surgawi mempercayakanku, terangilah, lindungilah, tuntunlah, dan bimbinglah aku sekarang dan selamanya. Amin. Doa mohon kesembuhan. Tuhan Yesus, Engkau bersabda bahwa Engkau tidak datang untuk mereka yang sehat, tetapi Engkau datang lebih untuk menghibur kami yang menderita. Engkau datang untuk kami yang kesakitan karena kelemahan kami sendiri. Engkau datang untuk menyembuhkan tubuh, hati, dan jiwa kami. Oh Yesus, kami tahu bahwa tidak ada penyakit, tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan selama Engkau menghendakinya. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau bahkan telah menyerahkan hidup-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami dari apapun yang telah memperbudak kami. Oh Yesus yang manis, melalui doa hamba-Mu yang rendah hati Padre Pio, yang melalui doa perantaraannya, Engkau telah memberikan kesembuhan ajaib yang tak terhitung jumlahnya kepada anak-anak-Nya. Aku mohon kepadamu, sembuhkanlah aku. Mohon, sembuhkanlah jiwa, pikiran, dan tubuhku yang terluka. Yesusku, Tuhan Yesus, sudah begitu lama aku menderita. Kasihanilah aku. Katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Doa menjadi anak rohani Padre Pio.
Padre Pio yang terkasih, aku teringat janjimu kepada Yesus. Tuhan, saya akan berdiri di pintu gerbang surga sampai saya melihat bahwa semua anak rohani saya telah masuk. Diyakinkan oleh janji cintamu, aku mohon agar Engkau menerimaku sebagai anak rohanimu dan jadilah selalu perantara bagiku di hadapan Yesus dan Maria. Sebagai Bapa rohaniku, aku mohon agar Engkau mendapatkan belas kasihan Tuhan bagiku atas semua dosaku dan sertailah aku sepanjang hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pesan Padre Pio hari ini 22 Agustus. Betapa banyak kedengkian yang ada di dalam diriku. Peganglah keyakinan itu. Rendahkanlah hati kita tanpa harus merasa tertekan. Pesan Padre Pio pada malam hari ini sebetulnya adalah kisah-kisah dari Padre Pio sendiri ya dalam arsip-arsipnya. Ini salah satu cuplikannya. Betapa banyak kedengkian yang ada di dalam diriku. Padre Pio yang adalah orang kudus mengatakan bahwa betapa dia rendah hati ya, bahwa ada dengki di dalam dirinya. Maka kemudian mengajak untuk kita memegang keyakinan bahwa kerendahan hati harus kita lakukan dan tidak harus merasa tertekan. Dengki, iri hati, kita bisa belajar dari kitab Perjanjian Lama tentang Yusuf. Pasti saudara-saudaraku semua ingat bagaimana kisah Yusuf, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Itu cerita tentang diawalinya mulai mimpi Yusuf. Lalu dia bercerita kepada saudara-saudaranya ya tentang mimpinya, mungkin masih ingat itu ya, berkas-berkas gandum. Lalu saudara-saudaranya mendengarkan cerita keluguan daripada mimpi Yusuf. Ya, Yusuf begitu lugunya menyampaikan mimpi itu. Tapi apa yang terjadi adalah kecemburuan, iri hati, dengki yang menutupi akal sehat para saudaranya. Nah, ada yang menarik bahwa sebetulnya Ruben, saudaranya itu masih memiliki belas kasih ya terhadap Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi dia itu tidak mendengarkan suara Roh Kudus yang berbicara kepadanya. Nah, iri hati atau dengki itu menutup telinga kita terhadap suara Roh Kudus. Nah, itu sebabnya Padre Pio mengingatkan kita betapa banyaknya kedengkian ya di dalam diriku itu Padre Pio. Nah, kalau kita katakan juga pesan Padre Pio, betapa banyak kedengkian yang ada di dalam diriku, kita menyebut kita masing-masing, maka kita akan teringat. Oleh karena itu apa? Kita diminta untuk punya hikmat, menyampaikan segala sesuatu. Apalagi sekarang ini ya, kalau sekarang ini apa namanya itu artificial intelligence bisa merubah segalanya ya, seperti seolah-olah nyata. Nah, itu akan membuat semakin banyak kita tidak memahami, dan iri hati, kecemburuan, dengki, macam-macam bisa muncul semuanya. Dan kita lihat ujung-ujung daripada kedengkian dari cerita saudara-saudara Yusuf.
apa yang mereka alami, hal-hal buruk di kemudian hari. Oleh karena itu, di dalam Amsal 14 ayat 30, kita diingatkan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Padre Pio pada malam hari ini mengingatkan kita, nggak ada gunanya dengki. Ya, nggak ada gunanya iri hati. Itu hanya membusukkan tulang kita. Yang diminta kembali oleh Padre Pio, rendahkanlah hati kita tanpa harus merasa tertekan. Kenapa kita merasa tertekan ketika kita merendahkan hati kita? Karena kita selalu masih merasa benar. Kita selalu merasa paling baik. Kita selalu merasa paling kudus. Mari belajar dari Padre Pio. Padre Pio selalu menepuk dadanya. Ya, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Bahkan lebih jahat daripada penjahat sekalipun. Nah, dengan demikian kita kemudian merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita hanya debu di alas kaki Tuhan. Kalau dihembuskan terbang hilang. Dan mari kita belajar dari kisah Yusuf. Iri dengki membusukkan tulang yang disampaikan dalam Amsal. Dan saya akan meminta saudara kita, Pak Marcel, melihat dari perspektif lain. Mungkin 1-2 kalimat Pak Marcel mau menambahkan. Silakan Pak Marcel. Ya, sebenarnya Ibu udah cukup, tapi nggak apa-apa deh. Kita coba bersharing. Iya, pesan pada malam hari ini sebuah peneguhan di dalam diri kita bahwa betapa banyak kedengkian yang ada dalam diri kita. Artinya kalau 100% hidup kita ini mungkin ada sekitar 90% kedengkian itu menguasai diri kita. Padre Pio mengatakan peganglah keyakinan itu, yakinlah bahwa itu ada gitu, bahwa di dalam diri kita. Mengapa demikian? Kalau kita melihat 7 dosa pokok, yaitu kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerasukan, kemalasan, itu kan dosa-dosa yang menjerat kita. Dan itu pasti ada di dalam porsi diri kita. Pasti kita akan, ya, hati kita akan diisi oleh 7 dosa pokok itu. Maka dikatakan bahwa kesombongan adalah sebagai ibu dari segala dosa, maka lawannya adalah kerendahan hati. Ketika kita mulai sombong, pasti ada keirian. Kita kan nggak mau orang lain lebih tinggi daripada kita. Mengapa demikian? Ya itu manusiawi sekali dan bukan hanya di dalam konteks bahwa kita iri hati itu karena materi. Tapi kadang-kadang kita nggak mau juga teman-teman kita, kelompok doa ini tidak boleh lebih tinggi daripada kita. Mungkin saja seperti itu. Oleh karena itu kita diwanti-wanti oleh Padre Pio, jangan ya berpeganglah pada keyakinan ini atau apa yang ia sampaikan ini, bahwa betapa hidup kita ini ada sangat dikuasai oleh kedengkian. Oleh karena itu menjadi kita harus berhati-hati. Kita semakin banyak berdoa, apakah semakin membuat kita rendah hati atau sebaliknya membuat kita merasa tersaingi atau kita bersaing dengan orang lain. Mending kalau bersaingnya adalah supaya makin hari makin baik, tetapi kalau kita bersaing supaya tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada kita, ini kita masuk pada kelompok doa yang mungkin kita secara tidak sadar telah menanam atau menyemai kedengkian dalam diri kita. Itu misalkan salah satu. Jadi kalau Padre Pio mengatakan ya kerendahan hati ya benar. Karena memang kesombongan sebagai ibu dari segala dosa, lawan satu-satunya adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati yang bagaimana? Yang tidak tertekan. Ya, kalau kita punya belas kasih, maka kita akan semakin hari semakin rendah hati.
Kalau orang masih mengatakan bahwa saya rendah hati tapi saya belum bisa ini, berarti masih dalam tanda petik belum rela. Ya, kalau masih ada tapi-tapinya, itu tanda bahwa belum rela, ya, belum belum menerima. Oleh karena itu ya, ini adalah satu ujian untuk kita, satu pembelajaran untuk kita, satu latihan rohani untuk kita, untuk belajar bagaimana rendah hati yang tidak tertekan. Ya, Padre Pio bagaimana pengalamannya, dia melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi orang tidak percaya dan malah dalam tanda petik difitnah. Ya. Dan fitnah itu adalah salah satu bentuk, kalau kita lihat dari 7 dosa-dosa pokok ini adalah salah satu bentuk daripada kedengkian. Demikian tambahan dari saya, Bu. Jadi saya melihatnya dari sisi bahwa ya memang jiwa kita ini seperti yang dikatakan Padre Pio, hati kita ini dikuasai oleh kedengkian. Dan bukan hanya kedengkian toh, karena 7 pokok dosa pokok itu pasti menyelinap di dalam hati kita masing-masing. Dan semoga itu kita bisa menghindar. Demikian. Ibu Evo. Ya. Saya boleh tambah dikit, Bu. Ya. Boleh nggak, Bu? Sebentar ya, saya selesaikan dulu ya. Nanti saya akan beri kesempatan. Baik teman-teman, semoga apa yang tadi kita sampaikan berdua, betapa pesan Padre Pio ini kan cuma berapa ini? Kalau dilihat satu kalimat, ya hanya berapa? 4 baris, ya. Tetapi lihat kupasannya itu ya, bisa dari berbagai perspektif kita bisa melihat, ya. Saya melihat dari sisi kedengkian yang dilakukan oleh keluarga daripada Yusuf. Pak Marcel melihat dari 7 dosa yang membuat kita jatuh. Intinya semua kesombongan yang membuat kita iri hati, kembali lagi dengki. Dan itu mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku, sebagai devosan Padre Pio, jangan pernah jemu mendengar kata-kata rendah hati, rendah hati, rendah hati. Ya, lalu amal. Hari ini kita memasukkan ada 2 pesannya, baik pesan tanggal lewat media kita, dan bagus sekali tadi disampaikan oleh Pak Marcel. Silakan juga dilihat di dalam Instagram, ya, untuk memperkuat kita semua. Pesan yang paling penting di dalam kerendahan hati itu adalah jangan pernah merasa lebih daripada orang lain, ya. Itu titik awal untuk kejatuhan kita. Dan kalaupun kita merendahkan hati, jangan juga tertekan, ya, kata-kata tadi, ya, kata-kata tadi, aku begini tapi itu masih belum selesai, ya. Jadi terima kasih untuk pencerahan kita semua lewat pesan Padre Pio yang sangat singkat tetapi punya makna yang luar biasa sekali. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Dan Pak Peter tadi ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Silakan Pak Peter. Terima kasih Bu Evo. Bu Evo, tadi saya menangkap Pak Marcel bicara itu, dan memang ditujukan kepada kita-kita juga semuanya. Tapi kalau saya melihat dari sisi berbeda, Padre Pio itu adalah pribadi yang sebenarnya Tuhan sudah melihat kekudusan hatinya, gitu, dan kesucian hatinya, kebersihan jiwanya. Tapi dia mengalami stigmata, penderitaan yang dia alami itu Tuhan mau menguji dia untuk apakah dia bisa rendah hati, karena stigmata itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa yang harus dihadapi. Dan dia merasa dia mengatakan bahwa kedengkian itu begitu banyak dalam diriku. Bisa dia melihat di sisi dia secara pribadi bahwa orang-orang lain itu sehat semua,
tidak seperti dia yang harus dia alami selama hidupnya 50 tahun gitu loh. Jadi mungkin apa yang dia alami ini dia beritakan kepada kita, kalaupun kita harus mengalami banyak hal yang menyusahkan kita, yang membuat kita sakit, menderita, janganlah kita dengki pada orang yang sehat, janganlah kita dengki pada mereka-mereka yang tidak mengalaminya gitu loh. Tapi kita belajar untuk lebih rendah hati, karena itu semua ada rencana Tuhan di baliknya. Memang pesan Padre Pio ini semuanya begitu banyak perspektifnya yang kalau kita mau ambil. Pesannya itu penuh dengan di balik pesannya itu banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bisa kita ungkap, bisa kita utarakan gitu. Karena pesan Padre Pio sebenarnya tidak begitu mudah dicerna, tidak mudah. Meskipun singkat tapi tidak mudah gitu loh. Apalagi yang panjang-panjang, yang singkat aja gak mudah gitu. Kita kan bertanya-tanya, dia orang kudus kok, dia orang benar kok. Kenapa dia harus mengalami penderitaan? Mungkin itu yang dia maksudkan. Jadi supaya kita melihat dirinya untuk refleksi kita. Jadi kita ini melihat dia, kita harus bisa menjadi seperti dia gitu loh, yang bisa menerima semua itu dengan rendah hati, meskipun dalam hatinya dia sungguh merasa a priori banget lah gitu loh yang dihadapinya ini. Kalau orang-orang lain kok semua sehat gitu. Itu perspektif yang saya tangkap menurut saya loh Bu. Ya. Baik ya, jadi ketika kita membaca pesan-pesan Padre Pio, teman saudara-saudaraku semua, itu sama seperti kita membaca kitab suci. Ya, pesan Padre Pio itu kita bisa tangkap lewat berbagai perspektif. Tidak ada yang salah. Cuman pesan itu harus kita hidup dan menghidupinya supaya berbuah. Begitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga ketika diberi kesempatan, dia menangkap kata yang ini, dia menangkap pesan yang ini. Tidak masalah, saudara-saudaraku ya. Karena apa? Dasar daripada pesan-pesan Padre Pio itu semua juga biblis ya, semua dari kitab suci ya, yang menguatkan kita semua. Jadi tidak ada yang salah ya Pak Peter ya. Semuanya kita boleh melihat dari berbagai perspektif. Tapi yang paling penting itu adalah hidup dan menghidupinya. Sehingga pesan itu tidak sia-sia. Pesan itu sungguh-sungguh ya, ketika tadi Pak Peter mengatakan kita semua tahu cerita tentang Padre Pio, bahwa Padre Pio menolak itu semua ya. Dia menolak, dia tidak sanggup, sama seperti Yesus di Taman Getsemani. Makanya dia minta kita berjaga-jaga. Ya, tetapi ada pesan lain yang disampaikan kepada kita supaya apa? Meskipun kita dalam keadaan seperti itu, mungkin kita merasa terhinakan, merasa difitnah seperti disampaikan Pak Marcel tadi, jangan pernah merasa tertekan. Datanglah kembali kepada Yesus. Jangan juga datang kepada manusia. Datang kepada manusia nanti kita salah lagi. Karena apa? Perspektif manusia lagi. Begitu ya. Jadi tidak ada yang salah saudara-saudaraku, justru memperkaya kita semua. Itu sebabnya di dalam doa-doa kita selalu mengulangi pesan-pesan Padre Pio. Nah, pesan Padre Pio ini selama 365 hari. Dan itu berulang sama seperti kita membaca kitab suci. Ketika kita memahami tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang berbeda. Sesuai dengan pertumbuhan iman kita ya. Jadi terima kasih untuk semua perspektif yang disampaikan oleh saudara-saudaraku ya. Nah, dengan begitu misalnya sarana yang kita gunakan di dalam apakah itu WhatsApp group kita, itu kita bisa sharingkan, kita bagikan sehingga semakin bertumbuh ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku semua, setiap hari pasti ada tayangan, itu ada baik di YouTube maupun di Instagram. Silahkan ya, dibaca, kalau yang tulisan, didengar, kalau yang video.
Kemudian silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain sehingga banyak orang juga yang bisa mendapatkan ya inspirasi daripada pesan-pesan Padre Pio. Juga ada kisah-kisahnya, kisah-kisah para devosan ya. Bagaimana pertumbuhan iman dari para devosan, semua ada di sana. Silahkan dibagikan. Tidak perlu minta izin ya, langsung saja share ya. Dan jika ada usulan, masukan, silakan saudara-saudaraku melalui WhatsApp, juga bisa melalui email. Dan untuk sekali lagi di sini saya sampaikan juga dengan segala kerendahan hati, untuk WhatsApp group itu ada 2. Satu itu untuk tugas. Nah, yang tugas ini yang bisa mengisi hanya admin, supaya tidak banyak lalu lintasnya di sana. Ya, dan di sana akan tertera nama-nama yang akan bertugas. Dengan segala kerendahan hati, saudara-saudaraku, mohon dibaca. Siapa yang bertugas, waktunya bertugas, bagian mana, begitu ya, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Lalu ada satu lagi WhatsApp group, di mana di situ banyak informasi, ucapan syukur, kemudian admin akan memasukkan ketika ada berita, teman-teman ingin meresponnya, kalau itu kepada seseorang langsung saja japri supaya tidak penuh di sana ya, karena kalau tidak nanti yang lain juga akan keberatan juga terlalu banyak berita ya, seperti itu. Tetapi sampaikan secara pribadi, dengan begitu kita membangun intimasi di antara kita semua ya, seperti itu. Karena apa? Dengan begitu kita mencoba untuk menyapa secara pribadi. Ya, kalau di grup itu kadang-kadang kita copy paste saja seperti itu ya. Tapi kalau itu kita lakukan secara pribadi, dan di situ akan muncul rasa persaudaraan sejati. Dan mari teman-teman, saudara-saudaraku, kita ajak keluarga kita, sahabat, kerabat untuk berdoa berjaga-jaga 1 jam saja setiap malam pukul 20.30 WIB via Zoom. Pembelajaran dan misa adorasi diadakan bergantian setiap bulan. Sollievo della Sofferenza, yaitu meringankan penderitaan, seperti yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Terima kasih atas semua atensinya ya untuk mendukung Sollievo della Sofferenza, dan kita terus ya anytime teman-teman silakan yang mau memberikan dukungan kepada Sollievo della Sofferenza, karena Sollievo della Sofferenza tidak saja pada satu titik saja kita ya. Mungkin teman-teman mau membagikan sebagian daripada rezekinya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, silahkan ya. Dan untuk bulan rangkaian ulang tahun dan peringatan Santo Pio, kita akan mendukung saudara kita yang penyandang kusta di Atambua, kabupaten sekitarnya. Dan silakan, kami masih menunggu ya uluran tangan daripada saudara-saudaraku semua. Untuk saatnya juga kita selain berdoa, kita berbagi ya, kita berbagi. Nah, konsultasi dengan perjanjian silahkan diatur dengan Ibu Ine. Barangkali ada yang merasakan beban berat begitu ya, ingin konsultasi, silahkan nanti diatur oleh Ibu Ine untuk penjadwalannya. Dan untuk yang memberikan persembahan kasih, silakan ke nomor rekening yang ada di dalam layar ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, tidak ada paksaan untuk memberikan persembahan kasih. Karena kita lakukan persembahan kasih itu kepada Tuhan melalui saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, jadi tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Semua kita lakukan karena kecintaan kita kepada Tuhan. Berapapun yang saudara-saudaraku berikan, itu tidak menjadi ukuran. Ya, yang penting itu saudara-saudaraku memberikan dengan ikhlas. Kalau bisa dengan dengan dukungan persembahan kasih, silakan. Hanya bisa mendukung dengan doa juga silakan ya. Jangan kemudian karena itu, aduh aku nggak bisa memberi maka aku tidak ikut berdoa lagi. Ya, itu salah juga.
ya. Jangan seperti itu, ya. Untuk intensi doa, silahkan saudara-saudaraku bisa dikirimkan paling lambat pukul 16 lewat nomor yang ada di sini. Seperti yang saya sampaikan, pengumuman pada minggu yang lalu, untuk besok, ya, untuk besok akan ada kita doa khusus, ya, setelah kemarin itu Pak Marcel memberikan kesempatan sebelum intensi khusus, ya. Nah, tapi ini kita lihat besok sebelum atau setelah intensi. Ya, kita akan doa khusus bagi yang menderita secara emosional. Kalau minggu lalu kita bicara tentang ekonomi, sekarang besok kita bicara untuk yang ada masalah-masalah yang menderita secara emosional. Ya, silakan mau diundang, diajak saudara-saudaranya yang punya beban berat. Ya, besok itu kita akan lakukan doa Padre Pio khusus untuk yang menderita secara emosional. Ya, silahkan diundang teman-teman untuk yang melepaskan beban beratnya, apapun itu masalahnya yang berkaitan dengan emosional. Nah, doa malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Rita, ya. Ya, saya tadi sebelum ada apa Pak Peter? Ya, Ibu, saya mau sedikit tanya ini Bu, ya, mengenai intensi doa yang masuk dalam slide. Ya. Saya mau bertanya ini, mungkin ini penting juga secara pribadi ya, mengenai doa untuk keselamatan jiwa-jiwa, ya kan? Apakah permintaan untuk masuk ke slide doa itu bersumber dari keluarga almarhum atau memang secara otomatis? Oh, harus diusulkan dari keluarga. Dari keluarga ya. Kita kan nggak tahu siapa yang meninggal itu. Ya, enggak, ini kan karena saya kan tahu banget ya, kita punya rekan atau apa yang udah meninggal kemarin, tapi kok nggak masuk gitu. Itu pertanyaan saya gitu. Apakah dari keluarganya nggak mengizinkan masuk atau gimana? Itu aja pertanyaan saya. Oh ya. Ada yang kayak sepertinya a priori atau apa nggak tahu saya, tapi saya merasa bukan a priori, tetapi itu mungkin kelupaan atau gimana ya? Saya nggak ngerti. Ya, jadi enggak. Kalau tidak diberitahu kita ya tidak tahu. Harus diberitahu. Enggak, justru kan kalau memang maksudnya gini, bukannya nggak perlu diberitahu. Karena yang meninggal itu kan sudah dibawa di dalam doa ini, sudah didoakan, kemudian meninggal, tapi kok nggak masuk gitu loh namanya. Oh, ada yang memang juga menyampaikan kepada saya, bahkan namanya pun nggak bisa disebut gitu kan. Ya, jadi itu kalau dari permintaan dari keluarganya ya tidak ini ya. Jadi kembali lagi semua tergantung kepada siapa yang memberikan atas izinnya gitu ya. Dan kita terus terang kalau untuk di dalam ini kita tidak tahu siapa kalau tidak diberikan oleh keluarganya atau kerabatnya. Oh, tadi saya berpikir mungkin kita secara otomatis sebagai Padre Pio Group ini di dalam berdoa dalam slide doa khusus itu, ya kan? Orang yang memang tadi ikut terlibat di dalamnya udah kita doakan gitu ya. Sampai ada Zoom-nya juga, itu langsung masuk otomatis, Bu. Jadi nggak perlu dari keluarga sampaikan gitu loh. Itu ada yang tidak masuk? Rasanya ada, tapi saya nggak mau bicara. Masuk, diingatkan saja ya, karena kembali lagi makanya kami sampaikan, kami sampai pukul 16 kerjanya itu ngutak-ngatik soal permohonan ini. Kemudian kadang-kadang ada yang sampai terlewat karena masuknya sudah lewat gitu ya. Kadang-kala juga begini, meninggalnya pukul berapa gitu ya, masih terbaca sebelum masih belum meninggal gitu ya. Nah, itu mohon kita diberitahu sehingga kita juga bisa tahu, kemudian kita bisa alihkan ya. Biasanya itu otomatis itu begini. Kalau dia di dalam doa kita lalu dia meninggal, kan dia harus dipindahkan ya dari list ya. Dari list kemudian masuk ke arwah.
Nah, di dalam arwah itu otomatis kita mendoakan mereka 40 hari ya. Mau diminta enggak diminta kita doakan 40 hari. Begitu. 40 hari ya. Itu memang batasan 40 hari. Ya. Lebih dari itu enggak boleh hilang. Kalau itu harus diminta. Oh, itu harus diminta. Nah, bilang saya mohon karena merasa perlu keselamatan jiwa, maka saya minta ditambah. Oh, jadi itu dari keluarga yang meminta setelah 40 hari kemudian. Kalau setelah 40, seperti contoh, Priscilia Lili sebelum meninggal dia sudah minta untuk akan 1 tahun. Nah, kita perlu. Oh ya. Ya. Baik, saya paham. Baik ya. Saya sudah paham. Bu Evo, saya mau bertanya, Bu, bisa? Iya, Bu Ros. Iya, untuk kan orang tua saya Muslim, Bu. Bisa sudah lama meninggal, tapi kadang saya mimpikan gitu bisa dibantu dalam doa, Bu, gitu. Jadi kalau Ibu mau memasukkan nama doa arwah, itu silahkan Ibu masukkan. Kalau yang sudah lama meninggal, itu kita memberikan 1 putaran. Ya, 1 putaran. Iya. Kalau Ibu merasa kemudian bilang, Bu, aku masih merasakan, aku minta, beritahu saja, akan diperpanjang. Ya, begitu ya. Makasih, Bu. Nah, tapi kalau tidak ada pemberitahuan, kita tahu itu bukan baru meninggal, tidak perlu 40 hari, maka otomatis setelah 9 hari dia keluar. Ya, begitu. Boleh ya, arwah-arwah yang sudah lama boleh ya dia dapat 1 putaran ya. Terima kasih, Ibu. Informasinya jelas. Ya, terima kasih. Ya, itu tugas kita semua mendoakan ya. Ya, karena saya juga lihat kan, saya perhatikan itu semuanya. Iya. Saya tahu tuh, makanya saya bertanya sama Ibu. Iya. Maaf ya, Bu ya. Tidak apa-apa ya. Nah, juga teman-teman kita mohon juga ya untuk kalau misalnya gini, kecuali emergensi ya, kecuali misalnya meninggal itu kan harus cepat dipindahkan. Nah, itu kadang-kadang kan kita kan harus membongkar lagi ya semua itu nama ya. Kalau misalnya agak terlambat atau terlewatkan, kami mohon maaf. Begitu ya, kalau tidak cepat diberitahu, kadang-kadang sudah meninggal kita masih mendoakan supaya selamat gitu kan, padahal sudah meninggal. Nah, jadi mohon kita diberitahu. Tetapi kalau hal-hal yang masih misalnya permintaan yang tidak emergensi, kalau kemudian nggak muncul pada hari itu, kami juga mohon maaf, karena pukul 16, kasihan ya kalau tim bongkar pasang terus sampai pukul 20 kerja kita cuma ngotak-ngatik itu, begitu ya. Jadi mohon juga teman-teman mendukung sehingga pukul 16 semua sudah rapi. Kalau tidak emergensi dia masuk besok, begitu ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Ya, baiklah. Saudara-saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan menaikkan doa intensi. Beberapa doa intensi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan doa bagi kita. Mari kita buka tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami naikkan bagi Bapa untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam persekutuan doa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu. Bapa yang penuh kasih, ajari kami selalu untuk dapat merendahkan hati kami. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu. Kami mau menjadi seperti apa yang Kau kehendaki. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, sebelum kami menaikkan doa intensi kami malam ini, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, Tuhan. Kami rapuh, Tuhan. Kami debu di alas-Mu.
Ubahkan kami, bersihkan kami dari segala kesalahan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh layak menaikkan segala doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan kami menaikkan doa intensi kami kepadamu Bapa. Untuk Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Syukur atas perayaan 26 Tabisan Episkopal. Berkati Bapak Uskup kami untuk senantiasa setia kepadamu dan dapat melayani kami dengan setia-Mu Tuhan. Berikan juga kesehatan bagi Uskup kami agar dapat melayani dengan penuh semangat dan penuh kasih atas tuntunan dan bimbingan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Ibu Petronila Mona Purnawan. Mohon diberikan kesehatan dan kekuatan pada janin yang sedang dikandung dan semoga bisa melahirkan dengan kondisi semuanya sehat. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu tak setengah-setengah, Engkau akan menyempurnakan semuanya. Engkau telah persiapkan Ibu Petronila Mona Purnawan. Kami percaya Engkau akan persiapkan semua juga hingga bayi yang akan lahir dan hadir tengah-tengah mereka pasti dengan sehat dan sempurna adanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Ibu Kustiani Oni. Mohon semoga efek lain dari pasca operasi dapat segera teratasi dengan baik seturut kehendaknya. Persembahkan Dr. Kustiani Oni kepadamu Bapa. Pemulihan, kesembuhan yang sempurna pasca operasinya. Kami persembahkan saudari kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Yosef Rizky Hersada Sembiring. Mohon kesembuhan dan pemulihan pasca kemonya. Bapa di surga, beri semangat untuk Yosef Rizky Hersada Sembiring untuk tetap dapat bertahan untuk mengatasi kesembuhan atas sakit penyakit yang ia rasakan saat ini. Kami percaya Engkaulah tabib kami yang dapat memulihkan sakit penyakit kami. Kami persembahkan, kami menserahkan Yosef Rizky Hersada Sembiring ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kesembuhan yang daripadamu Engkau curahkan atas dia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Ibu Elizabeth Silvana. Mohon kesembuhan dari sakitnya. Allah Bapa di surga, Engkau mau tahu, Engkau maha pengasih bagi kami. Kami percaya Engkau tahu sakit yang diderita Ibu Elizabeth Silvana. Karena itu kami serahkan kembali ke dalam tangan kasih-Mu untuk kesembuhan dari sakitnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Dr. Mulyadi Joyo Santoso dari sakit serangan jantungnya. Bapa, pulihkan sakit penyakit jantungnya agar kembali sempurna dan dapat kembali melakukan aktivitasnya kembali dengan penuh semangat yang daripadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Sinwaro, mohon kelancaran persiapan tindakan vaskuler
kaki kanan tanggal 23-24 Agustus 2023. Bapa, sembuhkan sakit penyakit bagi kaki Ibu Sinwaro agar kembali dapat sempurna pada kakinya dan dapat kembali berjalan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Maria Husni. Mohon kedamaian abadi. Bapa, kami serahkan Maria Husni yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan dia Tuhan, agar ia boleh layak masuk ke dalam kedamaian abadi-Mu di surga dan menerima dan dapat beristirahat dalam damai-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Ruth Tarina Febrina Sihombing. Mohon dapat diberi kekuatan dan kesehatan melewati proses kemo dan pengobatan dengan penuh rasa syukur. Kami persembahkan Ruth Tarina Febrina Sihombing agar boleh kembali sehat kembali, Tuhan, dari sakit yang ia rasakan saat ini. Semoga kemonya akan berhasil dengan baik dan boleh menjadi pemulihan bagi sakit yang Ibu Ruth Tarina rasakan saat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi Stefani Anastasia Mahendrawati. Mohon dapat diberi kekuatan dan kesehatan melewati proses kemo dan pengobatan dengan penuh rasa syukur. Bapa, kami serahkan Ibu Stefani Anastasia Mahendrawati ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu untuk mengatasi kemonya dan mengatasi sakitnya, sehingga ia boleh terima semua dengan penuh sukacita dan rasa syukur-Mu, sehingga ia boleh menjalani hari-harinya dalam damai dan sukacita-Mu dalam sakit yang ia derita saat ini. Karena Engkau memberi kekuatan dalam menjalani rasa sakitnya, sehingga ia boleh dapat menjalani hari-harinya dalam sukacita-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga menaikkan doa bagi baby Bewan yang baru lahir prematur. Mohon dapat diberikan kekuatan, kesehatan agar melewati masa perawatan di inkubator dengan baik dan segera bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Semoga baby Bewan yang baru lahir, dapat kembali sehat dan berkumpul dengan keluarga. Karena kasih-Mu juga, kami mempersembahkan keluarganya juga ke dalam dan kasih-Mu, kesabaran dan ketabahan yang Kau berikan bagi mereka, sehingga baby Bewan baru lahir ini dapat kembali pulang ke rumah dengan sehat kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya kami mempersembahkan juga malam ini, Bapak, istirahat malam kami, setelah kami telah melakukan aktivitas kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dalam damai-Mu dan dapat beristirahat dengan tenang, dan esok pagi kami boleh bangun dengan semangat dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terimalah seluruh doa dan permohonan kami kepadamu Bapa, dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Padre Pio, doakanlah dan bantulah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Evo, untuk Grecia. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih Bu Evo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Semuanya Evo. baik-baik Terima saja. kasih semuanya. Selamat malam. Supaya bisa tidur nyenyak malam ini. Terima kasih. Semua yang baru-baru. Sampai besok. Jangan. Ya, Ibu Rita. Tuhan Yesus berkati semua. Ibu Rita, ya. Terima kasih Ibu Rita. Yuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Putri. Iya. Halo. Ya tadi malam aku tidur 3 jam loh, nggak bisa tidur lagi. Jadi sebenarnya kepinginnya malam ini bisa tidur nyenyak. Amin. Ya, taruh ini, taruh foto Padre Pio di sebelah. Oh iya ya benar, tapi ada di depan saya terus. Iya, betul. Itu kayak Ibu Rosgani langsung. Ada di depan Iya, saya di tempat terus. tidur. Semoga. Iya. Semoga bisa istirahat. Iya, benar itu Pak Peter. Benar yang Ibu Evo bilang Benar. itu. Saya setiap hari nggak bisa tidur. Akhirnya saya simpan itu fotonya. Oh bisa Padre tidur Pio, ya. bisa tidur. Mimpinya Iya. indah-indah dong berarti ya. Mimpinya indah-indah. Iya. Yang penting bisa tidur aja itu udah. Iya. Saya kok penting bisa tidur. tidur ya. Iya tidur. Nanti tanya Pak Marcel gimana. Kalau Pak Marcel itu lagi setir mobil aja dia minta Pak Padre Pio jadi rider. Oh begitu bisa tidur ya Pak Marcel. Iya, coba Pak Peter. Apalagi Pak. Iya, beneran itu. Oh. Siapa namanya? Pak Peter. Bukan. Aduh. Pak siapa? Yang suruh jadi tukang parkir siapa namanya Pak? Aku lupa jadinya. Oh Pak Edison. Pak Edison. Ah, kenapa? Dia disuruh jadi tukang parkir datang loh. Wah, memang Pak Peter tanya sama Pak Edison kalau ketemu. tidur Gimana itu caranya paling waktu penting. Tidur itu paling penting. Pak Edison suruh Padre Pio jadi tukang parkir. Daripada sepanjang malam kayak mata ayam. Kalau ibu Kencana itu selalu di dalam macet ya. Aduh saya mau berdoa. Oh, dan pasti bilang sama saya, Bu, saya masih tengah jalan macet, nggak bisa ditembus. Saya bilang, berdoa, panggil Padre Pio. Tiba-tiba udah nongol di layar. Iya, benar. Iya. Panggil Padre Pio. Ya, biar semuanya baik aja lah keadaannya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Selamat istirahat. Selamat malam. Iya, terima kasih. Tuhan Bu Evo. berkati. Terima kasih Shalom. semuanya. Terima Selamat kasih Pak beristirahat. Marcel. Tuhan berkati. Ada. Itu aja ya Bu Medi. Belum saya kirim ya, belum Iya, ada. nggak apa-apa.